Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, hidup kita adalah hidup yang karena Yesus yang menang. Katakan amin. Jadi kalau kita mengerti bahwa Yesus sudah menang di atas kayu salib dan kita yang ada di dalam Dia adalah pribadi yang baru, pribadi yang menang, bukan pribadi yang pecundang, maka hidup kita akan berbeda. Katakan berbeda. Jadi kalau kebanyakan orang memulai hidup mereka dari garis start, tapi orang-orang yang percaya, yang tahu identitasnya yang baru di dalam Kristus, dia tidak memulai hidupnya dari garis start, tapi dia memulai hidupnya justru dari kemenangan kepada kemenangan. Katakan amin. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena di dalam Dia, mari kita baca 2 Korintus 2 ayat 14 bagian A. 2 Korintus pasal 2 ayat 14 bagian A. Apa yang dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus? Bagian A-nya dulu. 2 Korintus 2 ayat 14 bagian A. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, iya. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Katakan amin. Dikatakan tetapi syukur bagi Allah. Jadi ada ucapan syukur yang dinaikkan Paulus kepada Tuhan. Syukur bagi Allah yang di dalam Kristus. Katakan di dalam Kristus. Apa katanya? Selalu. Katakan selalu. Katakan selalu. Katakan selalu. Selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Jadi kita selalu menang. Katakan amin. Di dalam siapa? Di dalam Kristus. Jadi di dalam Kristus kita selalu menang. Di jalan kemenangannya. Anda mengerti maksudnya? Kenapa ayat ini ditulis Paulus sedemikian rupa dan dia demikian yakin bahwa dia selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Apa artinya ini? Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Kalau selalu berarti pernah kalah enggak? Kalau selalu berarti kita pernah kalah enggak? Kalau selalu berarti kita pernah gagal enggak? Tapi Tuhan, hidupku selalu gagal dan gagal lagi. Hidupku selalu kalah dan kalah lagi. Aku enggak berdaya, aku lemah. Aku terikat dari dosa. Enggak tahu terikat dari dosa apa. Banyak dosa yang tidak dapat dilepaskan. Karena itulah manusia butuh juru selamat. Entah dosa itu adalah dosa karena mamon, entah itu dosa karena dosa seks, entah dosa karena ikatan dunia yang sudah berlangsung bertahun-tahun, ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita. Lalu di mana menangnya Tuhan? Katanya selalu membawa kami di jalan kemenangannya, tapi hidupku gagal dan gagal lagi. Keluargaku tidak jelas, keluargaku gagal. Hidupku gagal, pekerjaanku, usahaku gagal. Jadi di mana Tuhan bahwa Engkau selalu membawa kami di jalan kemenangan-Mu Tuhan. Saat saya menemukan ayat ini, saya merenungkan ada kata di dalam Kristus. Katakan dalam Kristus. Yang dalam Kristus. Siapa di dalam Kristus? Saya dan Anda. Kalau kita ada di dalam Kristus yang menang. Katakan di dalam Kristus yang menang.
Anda tidak di dalam Kristus yang kalah, tapi Anda di dalam Kristus yang menang dan bangkit atas maut. Katakan amin. Dia menang, jadi kita tidak hidup sama seperti di zaman murid-murid, tapi kita hidup di zaman Yesus yang bangkit dan menang. Katakan amin. Tadi di awal saya berkata seperti ini, kita yang mengerti bahwa kita punya identitas yang baru di dalam Kristus, yaitu kita ada di dalam Kristus, maka kita mengerti bahwa hidup yang berkemenangan itu selalu ada pada kita. Kita tidak memulai dari garis start, tapi kita memulai hidup kita dari kemenangan kepada kemenangan. Coba tangkap pesan ini. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Kristus Yesus. Yesus Kristus sudah menang bagi kita. Dia sudah menang bagi dosa. Nah, kita di dalam siapa? Di dalam Yesus yang menang itu. Nah, hidup kita, orang dunia katakan hidup itu adalah perlombaan. Nah, hidup kita itu ada di dalam Yesus yang menang. Jadi belum apa-apa kita sudah menang. Ada orang yang berperang tapi sudah menang. Ada yang bertanding, belum bertanding tapi sudah menang. Siapa? Anak-anak Tuhan. Siapa yang berperang bagi kita? Firman Tuhan bilang, Yesus. Kapan? 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib dia berperang bagi kita dan dia menang. Jadi kita di dalam Yesus yang menang. Coba perhatikan ini. Masih ada yang belum tangkap sepenuhnya. Jadi kameranya diputar-putar Mr. Victor ya. Kenapa Bang Jogi mau ke depan? Ayo Bang Jogi sini Bang. Oh enggak ada Bang Jogi ya. Siapa itu? Anggi atau Glory yang ulang tahun hari ini? Kevin. Oke, berdiri di sini. Belum, sabar. Coba perhatikan, ini anggaplah garis startnya. Anggaplah ini adalah titik awal pacuan lari seorang atletik. Jadi garis startnya itu dimulai dari sini dan kemudian garis akhirnya di sini. Finishnya di sini. Jadi misalkan jarak ini 100 meter, start dan akhirnya finishnya itu 100 meter. Dan Kevin akan memulainya dari garis start. Ya, coba. Kamu ambil ancang-ancang. Oh, coba. Kebanyakan kita orang percaya tidak mengerti hal ini, tidak mengerti apa yang dimaksud di dalam Kristus. Selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Jadi kita itu sudah menang di dalam Kristus. Kenapa sudah menang? Karena Yesus yang sudah bangkit dan menang di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu bagi kita. Jadi kalau mereka tidak ngerti esensi ini, maka hidup mereka itu hampa, katakan hampa. Tidak punya value, tidak punya nilai. Padahal bagi setiap orang percaya Tuhan kasih value. Tuhan kasih identitas yang baru yaitu di dalam Kristus. Nah kalau orang di dalam Kristus dia tidak memulai dari garis ini. Lalu kemudian lari ke sana. Enggak. Tapi orang yang ada di dalam Kristus karena dia ada di dalam Kristus yang bangkit dan menang. Maka dia memulai hidupnya tidak dari sini. Tidak dari garis start. Karena dia ada di dalam Kristus dia memulai dari sini. Coba. Nah, jadi dia sudah menang. Katakan amin.
Dia sudah menang karena dia ada di dalam Yesus yang menang. Kalau orang yang tidak mengenal Yesus, yang tidak mengenal identitasnya yang baru, dia akan memulai hidupnya dari garis start. Tapi orang yang ada di dalam Kristus, dia tahu karena Yesus yang menang, maka dia tahu dia memulai dari garis finish. Dia sudah menang karena Yesus sudah menang, katakan amin. Makanya dikatakan dari iman kepada iman, dari kemenangan kepada kemenangan, katakan amin. Firman Tuhan itu selalu konsisten, selalu bisa menjelaskan bahwa pribadi orang-orang yang ada di dalam Kristus itu adalah orang-orang yang selalu ada di jalan kemenangannya. Katakan amin. Jadi Anda, kita semua tidak memulai dari garis start. Karena kita ada di dalam Yesus, ada di dalam Kristus, maka kita selalu ada di dalam kemenangan. Memulainya dari garis akhir, dari garis finish. Apapun hidupmu, keluargamu, studimu, pekerjaanmu, Tuhan tidak bawa kamu mulai dari nol, mulai dari garis start, tapi Dia bawa anak-anaknya mulai daripada kemenangan kepada kemenangan. Katakan amin. Katakan amin. Tangkap itu dengan imanmu. Silakan duduk Kevin. Tetapi syukur bagi Allah yang ada di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Hari ini saya ingin memberitahu kepada kita semua lewat kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus tahu masa lalumu. He knows your story. Dia tahu masa lalumu. Dia tahu juga apa yang engkau alami hari ini. Dan dia juga tahu masa depanmu. Katakan amin. Jadi dia tahu yang lalu, dia tahu yang sedang kita hadapi. Dan dia juga tahu apa yang akan kita hadapi di masa depan kita. Kalau dia tahu dan Anda tidak tahu apa-apa, serahkanlah semua hidup kita ke dalam tangannya. Percayakan penuh ke dalam tangannya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Karena dia sudah kasih kita apa? Identitas yang baru. Karena kita punya identitas yang baru, maka kita punya kemenangan. Jadi kadang-kadang ya, kita bertanya kepada diri kita sendiri, kok aku cengeng Tuhan? Kok aku ini pecundang Tuhan? Kok sebentar-sebentar aku menyerah kalah Tuhan? Tapi waktu kita sadar, kita memiliki identitas yang baru di dalam Dia, di dalam Kristus. Di dalam Kristus yang bangkit dan menang itu. Karena kita ada di dalam Kristus yang bangkit dan menang itu, otomatis kita bangkit dan menang. Mari kita membaca Yohanes pasal 4. Mulai ayat yang ketiga dan keempat. Yohanes pasal 4 ayat 3 dan 4. Saya baru mulai ya, mari kita baca ayat ini. Yohanes pasal 4 ayat 3 dan 4. Yuk baca sama-sama 1, 2 ya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Jadi Bapak Ibu sekalian, perikop ini sering dihotbahkan dan mungkin kita semua sering mendengar
bagaimana kisah si perempuan Samaria. Jadi kalau kita dengar kata Samaria, maka latar belakangnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi orang-orang Samaria itu bukanlah orang Yahudi asli, tapi mereka adalah blasteran. Blasteran, mengerti blasteran? Campuran. Jadi waktu Israel diserang oleh musuh, diserang oleh Asyur, lalu orang-orang Asyur menduduki Israel, maka kemudian ada gadis-gadis Israel yang dinikahi oleh orang-orang Asyur. Nah, itulah orang-orang Samaria. Jadi orang-orang blasteran. Nah, orang-orang Israel itu tidak menganggap orang-orang Samaria menjadi keturunan mereka yang murni. Jadi mereka menganggap starta hidup, apa starta itu ya? Tingkatan hidup, derajat hidup orang Samaria itu di bawah orang Israel. Jadi bagi orang Yahudi, orang Samaria itu apa ya bahasanya? Cemar. Apa? Tidak sama dengan mereka. Orang Samaria itu patut dikucilkan. Karena beda startanya, derajat hidupnya berbeda. Tidak sama dengan orang Yahudi. Bahkan kalau mereka melintasi dari Yudea, dari selatan, mau ke Galilea di utara, itu mereka tahan memilih jalan untuk memutar, untuk tidak lewati Samaria. Jadi kalau di Samaria itu di depan saja ngelempeng gitu ya, jaraknya lebih dekat, orang-orang Yahudi lebih tahan putar dulu dia. Untuk menuju Galilea. Dia tahan, mereka tahan putar lebih jauh untuk menghindari Samaria. Jadi orang-orang Samaria adalah orang-orang yang dihindari, orang-orang yang dianggap apa? Tidak berlayak, campur dengan orang-orang Yahudi. Dihindari. Tapi ayat 4 berkata apa? Yesus harus, katakan harus melintasi daerah Samaria. Katakan harus. Katakan harus. Jadi ada yang buat Yesus untuk masuk ke Samaria. Ada yang buat Yesus punya alasan yang kuat, punya strong reasons untuk masuk ke Samaria. Nah, apa strong reasons-nya? Apa kepentingannya sehingga dikatakan harus melintasi daerah Samaria? Bukankah Yesus sendiri adalah orang Yahudi? Terus kita baca ayat berikutnya. Ayat 5-9. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Terus di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira jam berapa? Kira-kira jam berapa? Jam 12 siang. Di tengah siang bolong gitu ya. Terus ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Jadi datang seorang perempuan Samaria yang selalu dihindari oleh orang-orang waktu itu, yang dihindari oleh orang-orang Yahudi, datang hendak menimba air. Kalau orang timba air bawa apa? Bawa ember lah Pak, bawa ember lah Pastor. Pasti dia bawa ember. Kalau enggak bawa ember dia ambil pakai apa air itu? Dia bawa ember. Nah, terus apa? Dikatakan, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Jadi coba perhatikan,
Ini yang mulai menyapa dahuluan siapa? Yesus. Bukan kita yang menyapa dia, tapi dia yang dulu menyapa kita. Ada gap, ada jarak antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Tapi Yesus memulai percakapannya terlebih dahulu dan meminta apa? Air minum. Berilah aku minum. Terus ayat 8. Yuk baca sama-sama 1, 2, iya. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang, apa di dalam kurung itu? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan perempuan Samaria ini. Waktu datang dia terkejut. Ada orang Yahudi minta minum. Ketemu saja itu adalah sesuatu hal yang sakral. Yang enggak boleh. Karena beda derajat, karena beda status, karena beda starta. Tapi tiba-tiba Yesus yang adalah orang Yahudi itu malah tegur dia. Dan kemudian minta minum. Yesus tidak lihat derajat hidupmu. Dia tidak beda-bedakan hidupmu. Dia terima, dia lihat sama. Dia mengasihi semua orang yang dia kasih tanpa membeda-bedakan. Terus ayat 10. Waktu kita tidak banyak di sini. Ayo baca terus 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Terus ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Terus, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Terus ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Terus ayat 13. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup. Coba gabung ayat 13 dan 14. Coba perhatikan, ada perbedaan cara pikir perempuan Samaria ini dengan Yesus. Perempuan Samaria ini bicara tentang air untuk dia minum, air secara jasmani. Tapi Yesus bicara air secara rohani. Barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Air itu bicara tentang banyak hal di dalam Alkitab. Salah satunya bicara tentang kehidupan. Kehidupan di dalam dunia ini adalah kehidupan yang buat kita haus lagi. Kehidupan yang membuat kita bergantung. Kehidupan yang membuat kita bergantung kepada hal-hal yang sementara. Tidak ada yang kekal. Ada orang-orang hidupnya cari jawaban, cari kepuasan. Entah kepuasan pribadi, entah kepuasan studi, entah kepuasan bisnis, usaha pekerjaannya. Ada orang-orang yang cari berkat mereka kemana? Ke tempat-tempat yang dikatakan bisa mendatangkan berkat, bisa mendatangkan kesembuhan. Ada orang yang sakitnya berhari-hari, berminggu-minggu,
Berbulan-bulan, bertahun-tahun, lalu mereka bilang apa? Coba cari orang pintar, bukan cari Yesus. Dan itulah yang ditawarkan oleh dunia, kehidupan yang ditawarkan oleh dunia adalah kehidupan yang sementara. Yang buat kita haus lagi. Bukan kehidupan yang kekal. Bahkan dosa pun membuat kita apa? Terikat dengan dosa dan kita kemudian apa? Kita datang berkali-kali dan melakukan dosa itu karena apa? Karena kita terbelenggu, karena kita haus dan haus lagi. Tapi Yesus berkata apa? Apa? Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya apa? Akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yesus tawarkan air kehidupan itu. Yesus tawarkan bukan air yang dari dunia ini, tapi air kehidupan itu. Air yang buat kita tidak haus lagi untuk selama-lamanya. Air yang Dia berikan adalah mata air di dalam diri kita yang terus-menerus akan memancar sampai kepada hidup yang kekal. Inilah yang Yesus tawarkan kepada perempuan Samaria itu. Yesus menawarkan bukan air yang ditawarkan oleh dunia, tapi Yesus menawarkan air yang ditawarkan dari sorga. Yang Dia tawarkan kepada perempuan Samaria. Coba lihat apa respon si perempuan Samaria itu. Ayat 15 mulai. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah. Mas, ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena pertama, awalnya Yesuslah yang meminta air kepada perempuan itu. Tetapi sekarang justru perempuan itulah yang meminta air kehidupan itu kepada Yesus. Dia mulai berani, dia mulai tidak canggung lagi, dia mulai meminta kepada Yesus. Itu yang pertama. Awalnya Yesus yang minta, sekarang dia mulai meminta apa yang Yesus tawarkan. Amin. Amin. Yang kedua, coba perhatikan. Tadi saya sempat sebutkan. Awalnya dia ngerasa apa? Tidak berlayak mungkin. Orang Samaria ketemu orang Yahudi. Tapi sekarang sudah terjadi percakapan. Sudah terjadi minta dan beri. Perempuan Samaria ini sudah mulai meminta kepada Yesus, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Fokus perempuan Samaria itu, walaupun sudah terjadi percakapan dengan Yesus, fokusnya tetap kepada air secara jasmani. Air yang bawa apa? Haus lagi. Nah, coba perhatikan ayat berikutnya. Ini menjadi menarik dan membingungkan. Coba ayat berikutnya. Apa kata Yesus? Kata Yesus, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Nah, apa hubungannya air dengan suami? Kan enggak nyambung. Tadi kan ngomong air jasmani,
yang sementara, yang buat haus lagi, lalu Yesus menawarkan air kehidupan yang tidak buat kita haus lagi, yang memancar di dalam kehidupan kita selama-lamanya sampai kepada kehidupan yang kekal. Tapi kenapa setelah perempuan Samaria ini meminta air itu, lalu Yesus bilang apa? Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Tidak nyambung. Kena pentung. Kan tidak nyambung. Kenapa ke sini pembicaraannya? Kenapa malah ngelantur? Yesus tidak pernah ngelantur, kita yang melantur. Coba teruskan ayat berikutnya. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Terus apa kata Yesus? Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu, dalam hal ini engkau berkata benar. Terus ayat berikutnya, ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Terus, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Terus kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Terus kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Terus tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi waktu Yesus suruh si perempuan Samaria ini panggil, bawa suamimu kemari. Lalu waktu si perempuan itu berkata apa tadi? Aku tidak punya suami. Ayat berapa tadi? Aku tidak punya suami. Lalu Yesus berkata, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Yesus tahu hidup perempuan Samaria ini. Dia tahu cerita hidup perempuan Samaria ini. He knows your story. Dia tahu masalahmu hari ini. Dia tahu apa yang mengikat hidupmu hari-hari ini. Apa yang jadi problemmu hari-hari ini. Dia tahu. Yesus tahu. Jika hari ini kitalah perempuan Samaria itu. Dia tahu apa yang sedang kita hadapi. Dia tahu apa yang bertahun-tahun membelenggu hidup kita. Yang tidak bisa melepaskan hidup kita. Kita terbelenggu. Yesus tahu. Yesus tahu keadaan perempuan Samaria itu. Kehidupan yang gagal. Punya suami satu. Tidak dikatakan suaminya meninggal. Tidak dikatakan juga dia bercerai. Tapi dia dari satu laki-laki kepada laki-laki lain sampai berapa kali? 5 kali. Dan sekarang ada satu lagi laki-laki yang sedang bersama
dengan dia. Tidak jelas kan? Hidup perempuan ini benar-benar tidak jelas. Hidupnya benar-benar gagal. Hidupnya benar-benar tidak tahu masa depannya kayak mana. Tidak jelas. Mungkin hari ini adalah hari di mana hidupmu sepertinya gagal. Tidak jelas. Masa depanmu itu suram. Madesu. Tahu madesu? Masa depan suram. Tapi Yesus datang. Yesus tahu. Makanya Yohanes 4 ayat 4 tadi berkata apa? Yesus harus masuk lewat Samaria. Jadi harus itu dia memprioritaskan untuk ketemu perempuan Samaria itu. Yesus kasih prioritas untuk ketemu kamu hari ini. Untuk ketemu saya dan Anda hari ini. Dia mau membebaskan kita dari hidup yang tidak menentu itu. Dari hidup yang gagal itu. Dari hidup yang tidak jelas itu. Supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Memperoleh air kehidupan yang tidak buat kita haus lagi selama-lamanya. Jika Yesus ada di sini, apakah reaksimu, apakah respon kita sama seperti perempuan Samaria ini? Dia kata, aku mau Tuhan, aku minta Tuhan. Dan coba perhatikan, setelah dia mendapatkan air kehidupan itu. Katakan setelah mendapatkan air kehidupan. Setelah perempuan Samaria itu mendapatkan air kehidupan itu, hidupnya berubah. Dulu dia malu-malu, dia sembunyikan status hidupnya, dia sembunyikan aib hidupnya. Tapi sekarang coba perhatikan, kita lompat. Ayat 39 sampai ayat yang ke-42. Ini perhatikan, begitu seseorang ketemu dengan Yesus, lalu mendapatkan air kehidupan yang baru itu, apa yang terjadi dalam hidupnya? Ada perubahan. Coba ayat 39 sampai ayat 42. Kita baca sama-sama, 1, 2, iya. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang ia mengatakan kepadaku segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. Ia mengatakan, Yesus mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Yesus sudah ceritakan hidupku. Dia ceritakan hidupku di masa laluku. Dia ceritakan apa yang sedang terjadi dalam kehidupanku. Segala sesuatu tentang hidupku. Terus apa katanya? Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya supaya Yesus tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ. Berapa? 2 hari lamanya. Dan apa kata ayat ini berikutnya? Yuk lebih keras, 1, 2, 3. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Wow, tepuk tangan bagi Tuhan. Seorang perempuan Samaria Tuhan pakai untuk menangkan banyak perempuan-perempuan orang-orang Samaria lainnya untuk percaya kepada Yesus. Kehidupan yang dulunya tidak ada artinya. Sekarang kehidupan yang penuh dengan arti. Penuh dengan nilai.
penuh dengan value-value yang baru, hidup yang memuliakan Tuhan. Waktu seseorang memiliki air kehidupan yang Yesus tawarkan itu, orang itu berubah, orang itu berbeda, bahkan dia memberikan dampak bagi banyak orang, keluarga, saudara, orang-orang di sekitar kotanya, dia memberi dampak. Inilah yang membuat Yesus harus, katakan harus tadi, harus melintasi Samaria. Dia mau ketemu perempuan Samaria itu. Dia prioritas ketemu perempuan Samaria itu. Saya sebagai gembala punya keterbatasan. Saya tidak tahu apa masalahmu hari-hari ini. Apa pergumulan keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi hari-hari ini. Sebab saya pun punya pergumulan, punya masalah. Tapi firman Tuhan hari ini, He knows your story. Dia tahu hidupmu. Dia tahu kesulitanmu. Dia tahu kesusahanmu. Dia tahu pergumulanmu. Dia tahu masalahmu. Dan dia sekarang menawarkan air kehidupan itu. Air yang tidak buat kamu haus lagi. Air yang membawa kepuasan dalam hidupmu kekal selama-lamanya. Sehingga engkau memancarkan kehidupanmu dalam kehidupan sehari-harimu. Hidupmu, keluargamu, usahamu, studimu memancarkan air kehidupan itu. Lalu orang datang, buat orang datang kepada Yesus. Saya berdoa Roh Kudus bicara buat kita pribadi, lepas pribadi pagi hari ini. Dia harus jumpa saya dan Anda hari ini. Dia prioritaskan saya dan Anda hari ini. Dia mau berikan air kehidupan itu. Mari semua jemaat bangkit berdiri. Coba buka Mazmur pasal 23 ayat yang pertama. Ayat ini mungkin jadi ayat hafalan. Tapi biarlah di akhir firman Tuhan hari ini, bukan cuma sekedar kita hafal. Yuk baca sama-sama. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Ulangi lagi. Tuhan adalah gembalaku. Ulangi lagi. Tuhan adalah gembalaku. Anda ngerti kalau Tuhanlah gembala hidup kita? Bagaimana hidup kita? Yuk terusin. Takkan kekurangan aku. Katakan. Takkan kekurangan aku. Katakan. Takkan kekurangan aku. Oh, tepuk tangan bagi dia. Waktu engkau butuhkan air hidup itu. Air hidup yang buat engkau tidak haus lagi. Dia akan berikan supaya air itu memancar dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam studimu, dalam pekerjaanmu, dalam segala area aspek hidupmu. Engkau akan memuliakan Tuhan di sepanjang hidup.